Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali dengan pengajaran firman Tuhan tentang membangun gaya hidup anak-anak Tuhan. Hari ini kita akan belajar suatu gaya hidup yang perlu dan sangat kita butuhkan dalam situasi kondisi yang hari-hari ini menekan kita ataupun ada pergumulan-pergumulan kita. Kadang kita sebagai anak Tuhan, kita percaya firman Tuhan, ketika ada pergumulan dalam hidup kita, kita terlalu terfokus kepada masalah kita, terlalu terfokus kepada problem kita, hingga kita tidak bisa, kalau bahasa kerennya, move on. Kita tidak bisa move on dalam menghadapi itu semua. Mari saudara-saudaraku jemaat kasih Tuhan, hari ini kita belajar satu membangun gaya hidup, yaitu tentang bersukacita. Mungkin aneh, mungkin orang bingung mengatakan kalau ini bersukacita. Mana bisa, Pak? Orang kami lagi berduka, kami lagi kesusahan, kami lagi bersedih atau apapun. Ingat saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bersukacita, ya, bersukacita ini bukan ditentukan dari faktor luar. Ingat, karena apa? Karena bersukacita itu adalah salah satu buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi Tuhan sudah memberikan sukacita itu dalam hidup kita, ya. Bukan sukacita ketika kita mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu, dan apa yang kita kumpulkan kita dapat. Bukan itu. Bersukacita ini adalah dari dalam diri kita. Sekali lagi, Tuhan sudah memberikannya. Jangan lupa, bagaimanapun kita ketika bersukacita ini dicatat sebagai buah-buah Roh Kudus, percayalah, itu bukan hanya mustahil, tidak, pasti bisa dilakukan, ya. Nah, kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, Filipi 3 ayat 1, di sini dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi Filipi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, akhirnya saudara-saudaraku, kita harus bersukacita dengan keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu kenapa Rasul Paulus bisa berkata bersukacitalah pada akhirnya dalam Tuhan. Karena waktu dia menulis surat ini, dia bukan lagi senang-senang, bukan lagi bahagia, bukan lagi mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tetapi dia berada di dalam penjara. Hingga dia menulis itu untuk orang-orang yang di luar. Mari, hendaklah engkau bersukacita. Ini yang Rasul Paulus ajarkan dan juga Tuhan sudah menyatakan. Mari kita membangun hidup yang bersukacita ini. Karena ini perlu untuk menjadi counter attack bagi kehidupan kita, yang masalah kita atau problem kita yang menekan kita. Kenapa? Sukacita itu tidak ditentukan oleh keadaan luar, tapi sukacita itu ditentukan dari dalam diri kita. Kenapa? Karena sukacita itu adalah suatu keputusan. Seringkali kita tidak bisa bersukacita. Kenapa? Kita tidak mengambil keputusan untuk bersukacita. Mungkin dalam ada masalahmu, problemmu, ya tentu bersukacita itu bukan seperti orang-orang gila, ya, yang senyum-senyum sendiri atau ketawa-ketawa sendiri. Tidak. Kita bersukacita. Kenapa? Karena kalau Roma 8 ayat 8 mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu atas seizin Tuhan, dan percayalah Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita untuk melakukannya, untuk melewatinya.
Oleh karena itu kita butuh bersukacita ini ya untuk kita latih. Kita tidak perlu bersedih terlalu lama. Ya. Kenapa? Perhatikan. Orang percaya, anak Tuhan, ketika menghadapi kematian, duka cita, mereka masih bisa bernyanyi, masih bisa menyembah, memuji Tuhan. Beda dengan dunia. Dunia begitu teriak-teriak menggerung, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu pasti kedukaan yang begitu dahsyat itu. Kita percaya saudara kita ataupun teman kita, sahabat kita yang mati dalam Tuhan, dia sudah bersama dengan Tuhan. Jadi mari miliki gaya bersukacita, ya, karena Tuhan sudah memberikan itu dalam hidup kita, bukan yang dari luar, tapi dari dalam diri kita, keputusan kita. Ketika situasi bergumul atau apapun, kita putuskan, aku mau bersukacita, aku mau bersukacita. Itu yang mendatangkan suatu kekuatan bagi kita. Ya, oleh karena itu satu lagi ayat di Filipi juga ayat 4, Filipi 4 ayat 4 di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi sekali lagi, kenapa dalam kondisi tertekan, ada intimidasi, ada pergumulan, kita bisa bersukacita? Kuncinya adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu kunci yang harus kita miliki, dan kita akan mampu ketika kita berserah kepada Tuhan, yang menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan sukacita itu akan menjadi suatu dorongan buat kita untuk terus melewati proses-proses hidup kita. Karena banyak contoh-contoh dalam Alkitab, banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan yang kita bisa pelajari bagaimana orang-orang benar, orang-orang percaya mampu bersukacita. Ya. Bahkan kalau kita lihat cerita tentang Daniel, ya, Daniel tidak bersalah tapi dimasukkan ke lubang singa yang lapar, ya. Tetapi Daniel bisa keluar dari lubang singa itu. Kenapa? Karena dia bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Ya, ketika keadaan menekan, ketika badai kehidupan menggelikan, serahkan kepada Tuhan. Ya, serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bersukacita. Dalam Matius 6 ayat 34 mengatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok lain lagi. Jadi kita harus siapkan hidup kita, siapkan diri kita bahwa kesusahan sehari ini cukuplah hari ini. Jangan kita berpikir untuk besok, ada besok lain lagi. Karena dalam ratapan ditulis, kasih Tuhan tak berkesudahan, baru setiap hari. Ya, itu pun sukacita kita. Apapun dalam hidup kita, percayalah, ketika kita berserahkan ini kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan memampukan kita. Kasih karunia Tuhan membuat kita melewati itu semua. Jadi mari saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, miliki gaya hidup bersukacita. Bersukacita berarti bersukacita di dalam Tuhan, bukan di luar, di dalam diri kita. Keadaan boleh semerawut, keadaan boleh sulit, tetapi anak Tuhan bisa bersukacita, bisa mampu dari mulut bibirnya keluar kata-kata penghiburan, keluar pujian-pujian pengagungan untuk Tuhan. Jadi itulah, karena sukacita ini perlu, apalagi saat-saat dalam kondisi pandemi seperti ini. Hampir rata-rata orang tidak bisa bersukacita,
Tetapi percayalah, anak Tuhan, orang-orang benar, orang percaya, mereka mampu bersukacita karena ada kekuatan Roh Kudus dalam hidupnya untuk bisa menerima semua keadaan ini dan berserah kepada Tuhan dan percaya janji firman Tuhan, ya dan amin. Dia berjanji, dia akan menepatinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, mari bangun hidup yang bersukacita supaya kita lengkap sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hidup ini, bahwa keadaan kita tidak selamanya akan seperti ini. Pas satu proses kairos Tuhan terjadi dalam hidup kita, semuanya akan menjadi luar biasa. Karena itu selamat berjuang, selamat mencoba, selamat terus peluang proses hidup ini. Bersukacitalah di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini kami diajarkan untuk selalu bersukacita. Bersukacita itu bukan datang dari luar, kondisi yang di luar, tetapi sukacita itu ada dalam diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena sukacita itu adalah bagian dari buah-buah Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan hal ini, bersukacita dalam kehidupan kami, apapun masalah kami, apapun problem kami, apapun yang menekan kami percaya kami mampu bersukacita dalam segala keadaan. Karena kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai, Roh Kudus selalu membuat kami bersukacita. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.